Dan gajah ini adalah hewan yang pintar. Mereka terus beradaptasi dengan perubahan di lingkungannya. Kita coba desain itu gitu ya, lebih dari satu ekor bisa secara bersamaan melewati terowongan tersebut. Sepengetahuan saya kalau ya karakteristik gajah Sumatera itu yang pertama itu bobot badannya lebih kecil dibandingkan dengan gajah Asia lain. Gajah Sumatera itu bisa memiliki bobot badan 3-5 ton dan tinggi itu bisa mencapai 1 sampai 3 meter. Kemudian yang menjadi karakteristik itu pada kulit gajah Sumatera itu terlihat lebih terang bila dibandingkan dengan gajah Asia lain. Kemudian pada ujung belalai gajah Sumatera itu hanya punya satu seperti jari, itu ada pada bagian atas hanya ada satu. Kemudian pada gajah Afrika itu ada 2. Dan kemudian pada gajah jantan itu sangat terlihat jelas sekali ya. Apabila gajah jantan itu memiliki gading dan betina itu ada gadingnya tetapi tidak panjang, mungkin panjangnya sekitar 5 cm, tidak seperti jantan. Untuk di PLG Minas sendiri itu jumlah gajah ada 15 ekor. 15 ekor itu terdiri dari 10 gajah jantan dan 5 gajah betina. Dan dari usia yang paling muda itu ada kita punya gajah yang namanya Togar, usianya kurang lebih 5-6 tahun. Dan yang paling tua itu ada namanya Seng Arun, usianya kurang lebih 59 tahun. Perbedaannya kita kalau di gajah jantan ini resiko kita kan sangat fatal karena dia emosional lebih tinggi. Kalau lebih adem memang kalau sama gajah betina. Kalau gajah betina ini dia tidak segitu emosional mengapain kita gitu. Kalau saya sehari-hari ngendel gajah namanya Togar, perkiraan usianya 5-6 tahun. Kalau sifatnya namanya sifat anak-anak ya, kadang kalau kita lepas dia kadang seperti berteriak, lari-lari untuk melepaskan sifat dia seperti kanak-kanakan. Kalau untuk cara komunikasi sama gajah, supaya dia nurut sama kita, itu tergantung interaksi kita juga sama dia, kedekatan kita. Kesehari-harian kita sama dia tuh, bahwasanya, karena sih ada juga bilang orang kita ngomong sama gajah, ataupun kita apa sama gajah, dikirain
orang-orang yang seperti biasa itu dikira kita macam orang nggak apa gitu kan. Tergantung kita juga, PDKT kita untuk memberi dia makan setiap hari macam mana, tergantung membimbing dia macam mana apanya, sama kayak kita mendidik anak kita gitu. Perilaku gajah ini mengikuti umur ya. Jadi anak, kemudian remaja, gajah dominan atau gajah tua itu perilakunya berbeda-beda. Baik itu gajah kelompok, gajah yang sendiri, misalnya gajah soliter, nah itu perilakunya berbeda. Tetapi secara umum, gajah kelompok itu mereka akan terdiri dari induk, kemudian kelompok-kelompok betina di dalam satu kelompok. Kemudian ada kelompok-kelompok jantan, tetapi itu yang masih usia remaja. Berbeda dengan kelompok gajah jantan. Kalau gajah jantan cenderung sendiri ya, hidup sendiri atau soliter. Nah, di saat tertentu saja, misalnya kawin, nah baru bergabung dengan kelompok betina. Iya, kalau gajah ini termasuk hewan nokturnal ya. Artinya aktif di malam hari. Kalau di siang hari mereka cenderung tidur tuh, atau berkubang di dalam di pinggir-pinggir sungai. Jadi memang gajah ini tidak jauh-jauh dari sungai, selalu dekat dengan air. Oh ya, gajah memiliki peran penting dalam memelihara lingkungan. Bahkan gajah itu kita sebut satwa petani ya, karena dia memiliki pencernaan tidak bagus. Misalnya makan mangga tuh, ketika pup atau buang kotoran itu yang keluar bijinya mangga gitu. Atau makan jagung atau tanaman-tanaman yang mereka makan itu keluar utuh menjadi biji, kemudian bisa menjadi generasi baru tanaman di hutan. Dan gajah ini adalah hewan yang pintar. Mereka terus beradaptasi dengan perubahan di lingkungannya. Misal, kalau ada jalan misalnya, nah itu mereka bisa menyesuaikan keadaan. Jadi gajah itu kan ketika melintasi terowongan, tidak hanya misalnya, belum tentu hanya satu ekor beriringan, tetapi bisa lebih dari satu ekor, sehingga kita coba desain itu gitu ya, lebih dari satu ekor bisa secara bersamaan melewati terowongan tersebut. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Kakak mau kemana? Beta mau pergi kampus, hanya ojek son ada nih. Oh, nah kebetulan beta ini driver gonceng. Hanya kakak sudah ada aplikasi gonceng kok belum? Aduh, beta belum download. Itu udah download di mana kakak? Ada cara download ke mana? Nah, ada cara download gampang kakak. Sini beta kasih tahu. Pertama, buka Play Store, ketik Gonceng, klik logo Gonceng, tunggu hingga proses penginstalan selesai. Jika sudah terinstall, buka aplikasi dan tinggal daftar deh. Gampang kan? Nah, kakak Ju, kalau misalnya mau pesan makanan atau titip belanja, itu bisa di itu aplikasi juga kakak. Jadi gampang toh?
Saya B. Semorangkir. Kita dari Minas. Tujuannya mau ke Kota Canai via Pematang Siantar. Hampir dikatakan sekali seminggu pasti kita melewati memakai jasa tol ini. Manfaatnya sangat besar sekali buat kita. Dulu kita menempuh dari Pekanbaru ke Bagan Batu aja sampai 9 jam. Sekarang udah bisa 4 jam, 3 jam. Terima kasih, Pak. Kalau tol ini ya sangat berpengaruh lah untuk memotong waktu dan singkat menuju tujuan, contohnya ke Dumai, arah Medan, nah, bisa kita targetkan waktunya. Jadi makasih bisa sangat-sangat memotong waktu. Saya lewat ada terlihat lah Bu, gajah di nggak salah di kilometer 15 atau 14 sekitaran segitulah Bu. Saya ada lihat lah di situ satu gajah, satu lah Bu yang terlihat. Sebaiknya kalau jangan berhentilah kalau ada mau, walaupun ini penasaran lihat gajahnya, kalau bisa jangan berhenti di jalan tolnya. Karena kan bila berhenti pengendara yang lain bisa berpengaruh nih, kalau ada tidak nampak nih mobil berhenti ya, jadi tersenggol. Dan satu lagi kalau dia berhenti juga orang penasaran bakalan ikut berhenti, jadi bakal rame lah di situ nanti Bu. Kita kan juga sedang giat-giatnya konstruksi ini. Jangan sampai konstruksi itu tidak seirama dengan lingkungan. Karena kita kan perlu keberlanjutan ya di lingkungan ini ya. Lingkungan harus lestari, lingkungan itu keanekaragaman hayatinya juga harus tetap terjaga ya. Tidak boleh rusak. Nah, dengan adanya gajah ini ya kita bisa bilang kita bisa loh beriringan nih selaras dengan lingkungan. Ya harapannya gajah tuh tetap lestari lah, tidak terganggu, dia nyaman, bisa berkembang biak, bisa rumahnya dia tuh tetap nyaman untuk ditempati. Kalau sudah nyaman-nyaman itu dia kan nggak mungkin nggak mungkin merusak kan, nggak mungkin ada konflik. Kalau mereka naluri hewan ya. Selama nyaman menurut kita ya oke aja sih. Jadi awalnya ini ya, kita kan mendesain nih, merencanakan jalan tol termasuk trasenya. Ketika kita mengambil trase dari Pekanbaru ke Dumai itu, kita lihat nih ada beberapa kantong gajah di sana. Nah kita bikin tuh trase yang berada di pinggir kawasan atau di luar kawasan ini ya, kawasan gajah itu. Cuma kantong gajah kan nggak cuma satu, ada beberapa. Nah ada sekitar 3 atau 4 kantong gajah di sana ya, yang membuat gajah itu bermigrasi dari satu kantong ke kantong yang lain. Kami sejak awal memang betul-betul dilibatkan mulai dari perencanaan lokasi, kemudian desain terowongan, kan begitu ya.
dan juga penentuan jumlah terowongan. Jadi gajah itu kan ketika melintasi terowongan tidak hanya misalnya belum tentu hanya satu ekor beriringan, tetapi bisa lebih dari satu ekor, sehingga kita coba desain itu gitu ya, lebih dari satu ekor bisa secara bersamaan melewati terowongan tersebut. Ketika kita menentukan titik-titik lokasi terowongan, kita berbasis pada data. Ada beberapa gajah yang masuk di dalam kelompok gajah di kantong Giemsia kecil itu, kita pasang GPS Scholar. Jadi data selama 5 tahun gitu ya, dari GPS Scholar yang kita pasang tersebut, kita coba kita analisa dengan pegiat lingkungan, dan secara bersama-sama akhirnya kita tentukan ya, asalnya itu sebenarnya 8 terowongan. Tetapi setelah didiskusikan kembali secara teknis untuk efisiensi dan efektivitasnya, akhirnya muncullah 5 terowongan. Makanya 5 terowongan itu yang akhirnya kita bangun untuk efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pembangunan jalan tol tersebut. 5 terowongan gajah yang kita bangun di bentangan jalan tol Pekanbaru Dumai tersebut berada di antara kilometer 69 ke kilometer 73. Jadi di bentangan antara 69 dan 73 itu ada 5 terowongan sebagai perlintasan gajah. Saat ini kita dengan BBKSDA Riau coba memanfaatkan informasi dari GPS Scholar itu untuk penerapan strategi early warning kepada masyarakat yang tinggal di perlintasan gajah. Jadi dulu sebelum ada GPS Scholar, masyarakat itu sering kecolongan. Jadi tiba-tiba pagi itu sawit udah dimakan 40 batang, 50 batang. Nah sekarang kita kalau sudah tahu posisi GPS, kita informasikan kepada masyarakat melalui WhatsApp group. Gajah ini kan makhluk hidup ya, apalagi bagi negara kita satwa liar yang dilindungi. Yang melindungi itu adalah undang-undang. Sehingga ya perlunya harmonisasi itu karena memang gajah ini dilindungi sementara manusia juga butuh kehidupan. Dalam ruang yang sama, waktu berbeda tidak akan konflik. Kan begitu. Artinya apa? Mungkin ke depan kita bisa mendeteksi kapan saja sih sebenarnya gajah itu lewat di situ. Jadi ketika waktu pas gajah lewat di situ itu, mungkin ada mitigasi yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya waktu bersamaan tetapi beda ruang, tentunya kan tidak terjadi konflik juga. Mungkin kalau misalnya di ruang-ruang yang
benar-benar keberadaan gajahnya itu tinggi, ya kalau bisa alokasikan itu untuk gajah. Nah, sekarang tersisa 7 kantong populasi gajah yang berada di Riau. Yang 7 itu ada di Giam Siak Kecil, itu di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Kemudian ada kantong populasi Balai Raja, itu di di Kabupaten Bengkalis. Kemudian kantong populasi gajah Petapahan, Tesonilo, Serangge, Mahato. Nah, itu posisinya itu ada yang berbatas dengan Provinsi Jambi dan ada yang berbatas dengan Sumatera Utara. Saat ini kita dengan BBKSDA Riau coba memanfaatkan informasi dari GPS Scholar itu untuk penerapan strategi early warning kepada masyarakat yang tinggal di perlintasan gajah. Jadi dulu sebelum ada GPS Scholar, masyarakat itu sering kecolongan. Jadi tiba-tiba pagi itu sawit udah dimakan 40 batang, 50 batang. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu posisi GPS, kita informasikan kepada masyarakat melalui WhatsApp group. Kemudian masyarakat sudah bisa berjaga-jaga mengantisipasi sebelum gajah masuk ke dalam kampung. Nah, yang dilakukan oleh Utama Karya dengan membangun underpass atau terowongan gajah itu sangat membantu supaya koneksi antar kantong populasi gajah itu tidak terputus. Nah, di dalam 3 tahun terakhir setelah dibangun underpass itu gajah liar sudah menggunakan underpass itu untuk melintas. Kita sudah petakan koridor pergerakan gajah itu, Mbak. Jadi dari misalnya kantong populasi sebelah kiri dan kanan itu kita sudah berkaya itu dengan tanaman-tanaman baik itu yang menjadi pakan gajah maupun tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh gajah. Nah, misal tanaman yang tidak disukai gajah ini adalah tanaman-tanaman pohon, tetapi memiliki nilai ekonomi buat masyarakat. Jadi kita dorong masyarakat desa yang tinggal di perlintasan gajah untuk menanam tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh gajah. Kalau untuk program yang kita lakukan, salah satunya mengingat populasi gajah Sumatera itu sangat sudah terancam punah ya. Yang kita lakukan di sini ada namanya program breeding program, yaitu perkembangbiakan, di mana gajah-gajah yang sudah dewasa itu kita gabung di malam hari agar mereka melakukan perkawinan, dan harapan kita tentunya menghasilkan keturunan. Kemudian juga dari sektor memperkaya pakan, kita juga melakukan beberapa kegiatan seperti penanaman rumput gajah, batang pisang, dan juga tebu, dan harapan kita juga sih ke depannya itu bisa mencukupi untuk kebutuhan gajahnya. Kalau untuk peruntukannya sih sebenarnya yang lebih banyak kita manfaatkan saat ini adalah untuk gajah patroli, gajah tunggang itu sama juga. Untuk gajah patroli itu sendiri kita manfaatkan apabila ada konflik interaksi negatif antara satwa gajah liar dengan manusia. Yang pertama kita lakukan itu penanganan dini, melakukan secara manual. Apabila sudah tidak bisa kita lakukan penghalauan dengan cara manual, gajah-gajah patroli ini kita manfaatkan untuk menghalau gajah liar yang menjadi konflik di pemukiman ataupun perkampungan, untuk menghalau kembali ke habitatnya. Mungkin peruntukannya seperti itu.
mungkin sebelumnya juga itu merupakan lintasan gajah binaan ya, dan setelah adanya jalan tol, dari pihak jalan tol sendiri punya inisiatif yang bagus yang memberikan terowongan, berarti dalam arti itu memberikan ruang gerak tanpa membatasi gajah-gajah kita yang di sini. Di terowongan itu juga ada jalur mereka buat untuk perlintasan gajah. KSP Kopdit Swastisari adalah koperasi primer tingkat nasional yang sudah berdiri sejak 1988. Kantor pusat KSP Kopdit Swastisari terletak di Jalan Sumatera nomor 30C, Kelurahan Fatu Besi, Start A, Kota Kupang. Ada 30 kantor cabang dan 82 kantor kas yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Saat ini KSP Kopdit Swastisari sudah dilengkapi dengan 5 mesin ATM. Membangun ekonomi masyarakat melalui koperasi kredit Swastisari dan memberantas koperasi harian yang mencekik masyarakat. Kopdit Swastisari terdepan dan terpercaya. KSP Kopdit Swastisari memiliki lebih dari 250.000 anggota dengan total aset mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Membantu usaha produktif anggota khususnya di sektor real menjadi sasaran jangka panjang Kopdit Swastisari. Untuk keanggotaan dan informasi lain, hubungi